Kalau dia mampu setiap hari mencapai seperti ini, dia bisa menghasilkan dalam 1 bulan 20.420.400 rupiah ya. Oke teman-teman, kali ini jumpa lagi dengan Design Channel, yang dimana kali ini saya mau berbagi ilmu tentang bagaimana cara menghitung hasil panen ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang bekerja sebagai pemanen itu wajib tahu cara perhitungan agar teman-teman bisa mengetahui penghasilan per hari teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tidak tahu cara perhitungan, jadi itu agak ribet teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak tahu berapa hasil teman-teman hari itu. Jadi kali ini saya akan membahas seputaran perhitungan gaji panen ya. Jadi agar teman-teman di sana yang bekerja sebagai pemanen bisa lebih tahu pendapatan per hari dan bisa meningkatkan semangat teman-teman bekerja karena sudah mengetahui hasil per harinya ya. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share ya teman-temannya. Jika ada pertanyaan teman-teman yang kira-kira kurang jelas, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar kita langsung ke pokok pembahasannya. Nah jadi begini teman-temannya, dalam pekerjaan panen kita sudah biasa mendengar itu istilah kata-kata basis ya teman-temannya. Jadi dalam panen ada beberapa kategori yang untuk kita mengacu pada perhitungan gaji. Yang pertama itu basis. Kita jelaskan dulu. Basis itu yang dimana seorang pemanen diharuskan untuk mencapai target HK yang dinamakan itu basis ya, di mana-mana ya. Itu namanya basis. Mungkin di tempat kerja teman-teman lain sebutannya, kalau di sini namanya basis. Terus untuk penunjangnya ada premi ya. Premi penunjang itu ada terbagi 3. Kalau di sini kita sebut itu premi progresif ya teman-temannya. Premi progresif itu terbagi 3. Progresif 1, progresif 2, dan progresif 3. Mungkin di tempat teman-teman juga beda penyebutannya. Mungkin ada sebutan premi lebih basis ya teman-temannya. Itu yang biasa saya dengar, lebih basis katanya. Tapi kalau di tempat kita itu disebut premi progresif. Nah ini ada 3. Kemudian premi berondolan ya teman-temannya. Nah dari 4 ini 5 ya teman-temannya, 5 poin. Jadi 5 poin ini itu yang poin-poin kita untuk mengacu pada perhitungan gaji ya teman-temannya. Ini yang intinya, basis, premi progresif, dan premi berondolannya. Kalau untuk kebersihan ancak itu beda ya teman-temannya. Jadi tidak termasuk, tidak bisa kita perhitungkan untuk hasil per hari ya, karena untuk kebersihan ancak itu dia sistem perhitungannya beda. Jadi kalau untuk premi kebersihan ancak di sini dia per tahun, 1 tahun itu 3 kali pembayarannya. Misalnya teman-teman dalam satu blok itu dalam setahun itu 3 kali pembayaran ya. Jadi pakai sistem progresif juga. Jadi kalau untuk kebersihan ancak tidak bisa kita gabungkan untuk memperhitungkan gaji per hari ya teman-temannya. Oke, adapun premi progresif ini dari 3 ini teman-teman. Jadi 3 ini harganya juga berbeda-beda teman-teman ya. Mungkin di setiap perusahaan juga berbeda-beda harganya ya. Kalau di tempat saya ini progresif 1 harga per kilo Rp50 teman-teman ya. Progresif 1 Rp50. Kemudian progresif 2 nya Rp75 dan progresif 3 nya Rp200 ya teman-teman ya. Jadi itu untuk harganya. Sedangkan untuk berondolan ini di sini per kilo Rp300 teman-teman ya. Jadi Rp300 per kilo itu untuk harga berondolan. Nah jadi dari basis, premi progresif 1, 2, dan 3, kemudian premi berondolan, itulah hal-hal yang bisa kita acukan untuk perhitungan gaji kita per hari. Oke teman-teman, jadi untuk harganya sudah kita dapat. Nanti kita lanjut ke pembahasan basis. Nah, bagaimana untuk mendapatkan basis?
Jadi untuk pertama kali hal yang kita perlukan untuk menghitung basis, kita membutuhkan yang namanya BJR ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman para pemanen sudah tidak asing lagi mendengar kata-kata BJR ya. Jadi BJR itu berat janjang rata-rata ya teman-teman ya. Misalnya dalam satu blok BJR-nya 14. Jadi dari BJR itu kita bisa menemukan janjangan untuk mencapai basis tersebut ya teman-teman ya. Oke, agar lebih detail kita tulis di kertas ya teman-teman ya, biar lebih detail lagi. Kalau kita sekedar omong mungkin bisa lupa teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah teman-teman, jadi gini ya teman-teman ya. Jadi kita ambil contoh dari hasil panen karyawan kita kemarin. Jadi di sini atas nama ini teman-teman ya. Jadi dia dapat panen 357 janjang teman-teman. Ya. Yang ini ya teman-teman, 357 janjang. Ini brondolannya 115 kilo ya. Jadi berapa sih hasil uangnya per hari jika dia panen 357 janjang? Nah, di sini sudah saya buat oret-oretannya ya teman-teman ya, untuk mempersingkat durasi. Karena kalau kita bikin langsung itu agak lama teman-teman. Biar durasinya agak cepat. Jadi ini hasil panen dia 357 janjang. Nah, ini 115 kilo brondolannya. Untuk blok yang dipanen kemarin itu BJR-nya 14 teman-teman. BJR 14. Jadi untuk basis kita semester 2 ini basis 1 ton 200 teman-teman ya. Ini basis. Kemudian kita bagi 14, ketemulah basis janjangnya. Jadi 85 janjang itu sudah 1 ton 200, sudah mencapai basis ya teman-teman ya. Jadi untuk uangnya basis ini untuk HK BHL ya teman-teman ya. BHL 118.000, kalau untuk SKU 98.000. Jadi bisa teman-teman rubah sendiri. Ini saya hitung pakai HK BHL ya. Jadi 118.000 itu HK. Kemudian kita tarik lagi untuk progresif 1, 2 dan 3. Premi progresif 1 itu 150 kilo ya teman-teman ya. Kita ambil 150 kilo. Ini kita kalikan 50 rupiah per kilo harganya. Jadi ketemu uangnya 12.500 ya teman-teman ya. Kemudian progresif 2 nya itu kita tarik 350 kilo ya. Jadi kita kalikan 75 rupiah ya. 75 rupiah ketemu uangnya 26.250 rupiah. Kemudian untuk progresif 3 nya, nah jadi progresif 3 nya lupa tadi saya hitung ya teman-teman ya. Jadi kita ambil kalkulator dulu. Jadi tadi hasil panennya 357, kita kalikan BJR nya 14. Nah ini 4 ton 998 kilo. Jadi ini sudah kita ambil progresif 1, 2 ya. Progresif 2 nya itu 1 ton 700. Itu sudah bergabung sama basis 1 ton 200. Kita tambahkan ini 150, kita tambahkan 350, ketemulah 1 ton 700 dari 3 poin ini. Nah, progresif 3 nya ini sisanya teman-teman. Jadi berarti 4 ton 998 kita kurangi 1 ton 700 tadi yang kita ambil di sini untuk 1, 2 nya tambah basis. Kita kurang 1 ton 700. Nah, ini ya. Ini hasil untuk progresif 3 nya teman-teman. Jadi ini progresif 3 nya. Nah, 3 ton 298 kilo. Jadi langsung kita kali 200 rupiah. Nah, ini hasil progresif 3 nya ya. Sangat besar teman-teman. 659.600 rupiah ya, progresif 3. Untuk brondolan tadi 115 kilo ini kita kali 300 rupiah per kilo, ketemu uangnya 34.500 ya. Nah, jadi ini 5 poin tadi yang di awal saya bilang, basis, progresif 1, 2, 3, kemudian ditambah brondol ya. Jadi
ini hasil setelah kita total ya. Jadi satu orang pemanen tadi dapat hasil hari itu 850.850 rupiah ya. Ini hasil perharinya. Ini di luar premi kebersihan ancak, kemudian premi kehadiran ya. Untuk premi kehadiran itu jika dia full dalam 1 bulan tidak ada mangkir, itu dapat 500.000 rupiah ya teman-teman ya. Itu premi kehadiran. Jadi kita tidak memasukkan ke dalam perhitungan ini karena ini kita untuk perhitungan hasil per hari, sedangkan itu di global dalam 1 bulan ya. Nah, jadi untuk hasil 1 harinya pemanen itu mencapai 850.850 rupiah ya. Nah, coba kita kalikan, kalau dia mampu setiap hari mendapatkan hasil seperti ini, tembus berapa dalam 1 bulannya? Oke, coba kita kalikan 850 rupiah, kita kalikan, kita ambil hari efektif 24 hari kerja ya teman-teman ya. Kita kali 24 saja dulu, 24 hari kerja. Nah, ini teman-teman, kalau dia mampu setiap hari mencapai seperti ini, dia bisa menghasilkan dalam 1 bulan 20.420.400 rupiah ya. Ini di luar premi kehadiran ya. Jadi misalkan kita tambah premi kehadiran, tambah 500.000. Nah, kita tambah 500.000, 20.900. Nah, ini di luar premi kebersihan ancak. Misalnya kita tambahkan premi kebersihan ancak, dia dapatnya misalnya 600.000 lah dalam bulan ini ya. Kita tambah 600.000. Nah, ini bisa tembus 21 juta teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi mungkin segitu aja dulu cara perhitungan panen kita kali ini untuk mengetahui hasil panen per hari. Jadi buat teman-teman yang panen, tetap semangat dimanapun kalian bekerja. Yang pertama, kalian harus tanyakan cara perhitungan hasil panen di tempat kalian kerja masing-masing ya teman-teman ya. Karena takutnya biasanya setiap perusahaan itu berbeda perhitungannya, tidak semuanya sama ya. Jadi mungkin di perusahaan A hitungannya begini, perusahaan B hitungannya begini. Tapi kalau yang ini basis, progresif, brondolan itu tetap ada, cuman yang jadi pembedanya biasanya ada di harga ya, ada di harganya. Itu yang biasanya menjadikan perbedaan di harga. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi tekan tombol subscribe-nya agar saya selalu semangat untuk membuat konten-konten seputar perkebunan kelapa sawit ya teman-teman ya. Oke teman-teman, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.